Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Saya Vivi Suci Maharani MB dari kelompok 2. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang dasar algoritma. Kenapa kita harus memahami materi ini? Karena algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Untuk membuat algoritma, kita harus mengetahui struktur dasarnya terlebih dahulu. Dalam algoritma, ada yang namanya pernyataan atau instruksi dan aksi yang akan dilakukan. Apa itu pernyataan? Setiap langkah dalam algoritma dinyatakan dalam sebuah pernyataan atau instruksi. Pernyataan tersebut berisi aksi yang akan dilakukan. Contohnya, Jongkook, tuliskan kalimat "saya pergi ke kantor" di papan tulis. Berisi aksi yaitu meminta Jongkook untuk menuliskan kalimat "saya pergi ke kantor" di papan tulis, dan pemrosesnya adalah Jongkook. Oke, sekarang kita akan masuk dalam materi struktur dasar algoritma. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Langkah-langkah tersebut dapat berupa runtutan atau sequence, dan pemilihan atau decision, dan pengulangan atau repetition. Oke, yang pertama, runtutan atau sequence. Sebuah runtutan terdiri atas satu atau lebih pernyataan. Kemudian setiap pekerjaan dikerjakan secara berurutan sesuai dengan teks algoritmanya. Jadi, sebuah instruksi dilakukan setelah instruksi sebelumnya sudah dilakukan. Contohnya, algoritma membuka website Google. Jadi yang pertama kita disuruh membuka browser, kemudian ketik alamat google.com, lalu tekan enter, dan website Google pun terbuka. Jadi langkah tersebut dilakukan secara berurutan, mulai dari langkah pertama sampai langkah keempat. Tidak ada yang namanya pemilihan ataupun pengulangan. Yang kedua, pemilihan atau decision. Ada kalanya sebuah instruksi dikerjakan jika kondisi tertentu dipenuhi. Contohnya, algoritma berangkat ke sekolah naik kendaraan. Jadi yang pertama kita mulai, kemudian kita menstarter motor, ternyata bensin kita habis, maka kita harus naik angkot. Karena kita naik angkot, maka perintah nomor 5 kita abaikan. Kita loncat ke perintah nomor 6 yaitu berangkat, kemudian selesai. Kita sudah sampai di sekolah. Beda halnya jika bensin kita tidak habis, maka kita menstarter motor, kemudian perintah nomor 3 dan 4 kita abaikan. Kita langsung loncat ke perintah nomor 6 yaitu berangkat, kemudian selesai. Kita sudah sampai di sekolah. Oke, jadi itu adalah materi yang saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Putra Ruban dari kelas P3H, dan saya akan melanjutkan materi struktur dasar algoritma dari teman saya, yaitu ini adalah pembahasan poin ketiga ya, yaitu tentang pengulangan. Dan saya akan melanjutkan materi penjelasan dari teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengulangannya atau repetition yang dari bagian dari dasar struktur algoritma. Nah, di sini pengulangan atau repetition disebutkan pengulangan digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan sebanyak beberapa kali. Dengan kata lain, pengulangan kemungkinan mengerjakan beberapa kali perintah, tetapi penulisan perintah tersebut hanya satu kali. Struktur pengulangan yang umum digunakan antara lain sebagai berikut ya. Nah, ini pertama, pernyataan untuk digunakan jika kita sudah tahu berapa kali kita akan mengulang satu atau beberapa pernyataan. Bentuk umum pernyataan untuk adalah seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bentuk umum pernyataan untuk adalah seperti ini. Untuk pencacah sama dengan nilai awal ke nilai akhir aksi. Nah, contoh-contoh perulangan itu ada di sini ya ini. Nah, contoh perulangan itu seperti ini. Untuk mengulang kejadian beberapa kali, maka kita membutuhkan proses perulangan. Pada JavaScript dikenal beberapa metode atau cara perulangan. Perulangan for satu digunakan untuk mengeksekusi pernyataan beberapa kali. Perulangan for paling sering dipakai jika Anda sudah tahu akhir dari perulangan tersebut. Perintah for mengulang
suatu loop sampai kondisi menghasilkan evaluasi true atau loop keluar dengan perintah break. Perulangan contoh. Nah, ini contohnya. For dalam kurung nilai awal kondisi penambahan. Ulang pernyataan ini. Contoh dalam program itu seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, lanjut di bawahnya. Nah, aksi akan dilakukan sebanyak hitungan pencacah pengulangan, yaitu dari nilai awal sampai nilai akhir. Nah, sekarang struktur pengulangan yang umum digunakan antara lain yaitu struktur keduanya itu pernyataan perulangan hingga. Akan melakukan pengulangan aksi hingga kondisi atau persyaratan berhenti terpenuhi. Bentuk umum pernyataan pengulangan hingga adalah seperti ini ya, pengulangan aksi hingga kondisi. Tidak seperti pada struktur untuk lakukan yang jumlah pengulangannya diketahui sebelum pengulangan dilaksanakan, maka untuk struktur pengulangan hingga digunakan jika jumlah pengulangan tidak dapat diketahui di awal. Nah, struktur yang ketiganya itu ini. Struktur yang ketiganya pernyataan sementara atau lakukan ya. Nah, ini digunakan untuk pengulangan sebelum diketahui pasti jumlah pengulangannya. Berakhirnya pengulangan ini ditentukan oleh suatu kondisi. Ya, ditentukan oleh suatu kondisi tertentu ya. Bentuk umum pernyataan sementara lakukan adalah seperti ini ya. Sementara kondisi lakukan aksi, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian materi yang sempat saya bawakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi. Saya akan menjelaskan permasalahan dan desain di komputer. Sekarang kami akan memeriksa beberapa contoh praktis yang dapat Anda program. Setiap contoh melibatkan tugas utama yang membutuhkan penyempurnaan. Ketika Anda membuat setiap contoh, cobalah untuk mengidentifikasi tugas mana yang akan disempurnakan dan bagaimana akan disempurnakan. Berikan contoh ini dalam desain komputer. Contoh, kita akan mempertimbangkan masalah matematika yang melibatkan bilangan prima. Kita perlu membuat daftar semua bilangan prima kurang dari 1 sama dengan angka 500. Ini terdengar seperti tugas besar karena dalam 500 nomor yang harus diperiksa dan kita harus menyiapkan daftar semua yang utama. Mari kita mulai dengan melihat bilangan prima kurang dari 10. Ada 4 bilangan prima kurang dari angka 10, yaitu 1 tidak dianggap prima, min 2, 3, 5, dan 7. Sekarang kita harus mencari tahu bilangan mana dalam bilangan ditempatkan 1, 2, 499 sampai 500 adalah yang utama. Mari lihat algoritma ini. Mulai menghitung nomor yang disebut minimum pada 2 karena 2 adalah angka pertama yang akan kita periksa. Periksa untuk melihat apakah minimum prima. Jika minimum prima, tuliskan tingkatkan minimum sebesar 1 sehingga Anda dapat memeriksa nomor berikutnya. Kembali ke langkah 2 hingga Anda menekan 501. Sebagian besar langkah-langkah ini jelas, tetapi kita perlu menguraikan tentang bagaimana kita akan menentukan apakah satu bilangan adalah prima. Jadi langkah-langkah 2 perlu disempurnakan. Dalam langkah ini kita harus mengartikulasikan bagaimana bilangan prima dikenali. Kami harus berpikir tentang apa yang bisa kami tulis dalam istilah programan yang akan memungkinkan komputer untuk mengenali bilangan prima. Sebenarnya ini bukan tugas yang sulit, tapi bagus bahwa kami telah menarik perhatiannya dengan memisahkan pekerjaan itu dari langkah-langkah lain dalam algoritma. Itulah yang sempat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramadhani dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi top down. Top down ialah merupakan cara seorang programmer dalam mempermudah dan memecahkan
masalah. Secara garis besar, top-down design bekerja dengan cara menyusun program yang alurnya dari atas ke bawah. Berikut ini garis besar dari top-down design. Pertama, bekerja dengan beberapa cara. Pertama, kita memiliki satu pekerjaan yang besar. Selanjutnya, pekerjaan tersebut kita pecah menjadi beberapa bagian. Kedua, pada kasus membuat program, biasanya kita dihadapkan pada masalah yang umum. Namun, dari kasus tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian kecil, sehingga memudahkan kita untuk menyelesaikannya. Kita harus memulainya dengan membuat kerangka permasalahannya. Selanjutnya, membagi dalam beberapa bagian proses. Ketiga, top-down design, bottom-up design. Keempat, bottom-up design adalah desain dengan memfokuskan pada permasalahan-permasalahan kecil sebelum melihat permasalahan yang lebih besar. Dan yang kelima, memungkinkan programmer menyelesaikan masalah dimulai dengan perencanaan global, kemudian mengisi detailnya pada setiap level sampai lengkap. Adapun permasalahan dan desain di dunia nyata. Banyak sekali permasalahan yang ada di dunia nyata yang dapat dipecahkan dengan program. Sebagai contohnya berikut ini. Contohnya, Andi mengoleksi video AV selama beberapa tahun dan saat ini ingin dipindah ke format MP4. Dia telah mendownload beberapa film dalam format MP4 dan telah diduplikasikan ke dalam format MP4. Saya memutuskan untuk mengambil persediaan dan menyingkirkan film AV duplikat lama. Bagaimana saya harus menyelesaikan masalah ini? Lalu, urutan penyelesaiannya. Pertama, buat daftar semua film, dapatkan judul setiap film dan kemudian alfabetkan film-film tersebut itu. Kedua, di samping setiap film tulis MP4, copy atau keduanya. Ketiga, pisahkan film dan tag baik dari yang tanpa tag itu. Yang keempat, buang video dari kedua koleksi, masukkan ke dalam kotak dan kirimkan ke lokasinya Goodwill. Ubah semua kata baik ke MP4. Dan kelima, alfabetkan seluruh koleksi. Dan penyelesaiannya. Pertama, perhatikan bagaimana langkah 1 dan 4 menjadi lebih rinci dalam daftar kedua. Kedua, pada langkah 1 kita bisa menulis kunci terpisah yang disebut get title dan yang lain disebut alfabet digilis. Ketika kita memulai menulis kode ini, kita akan memiliki gagasan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan. Jika tidak menyempurnakan langkahnya, maka kurang memiliki gagasan tentang apa yang harus dilakukan. Karena langkah 1 awalnya hanya mengatakan buat daftar semua film. Ketiga, penyempurnaan bertahap penting karena melatih programmer untuk bergerak selangkah demi selangkah seperti cara kerja komputer. Setiap kali Anda memperbaiki tugas dengan membuatnya lebih spesifik, Anda semakin dekat untuk dapat menulis instruksi ini dalam bahasa pemrograman. Sebagai programmer pemula, Anda perlu belajar bagaimana mengatur solusi secara sistematis sehingga mereka dapat diproses. Jika tugas ini terlalu samar, maka memungkinkan akan kesulitan menulisnya dalam bahasa. Lalu, adapun permasalahan dan desain di dunia komputer. Sekarang, kami akan memeriksa beberapa contoh praktis dan dapat Anda program. Setiap contoh melibatkan tugas utama yang membutuhkan penyempurnaan. Ketika Anda membaca setiap contoh, cobalah untuk mengidentifikasi tugas yang mana yang akan disempurnakan dan bagaimana itu akan disempurnakan. Lalu, ini adalah contoh dalam desain komputer. Kita akan mempertimbangkan masalah matematika yang melibatkan bilangan prima. Kita perlu membuat daftar semua bilangan prima kurang dari atau sama dengan angka 500. Ini terdengar seperti tugas besar karena ada 500 nomor yang harus diperiksa.
dan kita harus menyimpan daftar semua yang utama. Mari kita mulai dengan melihat bilangan prima kurang dari 10. Ada 4 bilangan prima kurang dari angka 10. 2, 3, 5, dan 7. Sekarang kita harus mencari tahu bilangan mana dalam bilangan yang ditetapkan 1, 2, dan seterusnya adalah yang utama. Mari kita lihat algoritma ini. Mulai penghitung nomor yang disebut mainum pada 2, karena 2 adalah angka pertama yang akan diperiksa. Periksa untuk melihat apakah mainum prima. Jika mainum prima, tuliskan. Tingkatkan mainum sebesar 1 sehingga Anda dapat memeriksa nomor berikutnya. Kembali ke langkah 2 hingga Anda menekan 501. Sebagian besar langkah-langkah ini jelas, tetapi kita perlu menguraikan tentang bagaimana kita akan menentukan apakah suatu bilangan adalah prima. Jadi, langkah 2 perlu disempurnakan. Dalam langkah ini, kita harus mengartikulasikan bagaimana bilangan prima dikenali. Kami harus berpikir tentang apa yang bisa kami tulis dalam istilah pemrograman yang akan memungkinkan komputer untuk mengenali bilangan prima. Sebenarnya ini bukan tugas yang sulit, tetapi bagus bahwa kami telah menarik perhatiannya dengan memisahkan pekerjaan itu dari langkah-langkah lain dalam algoritma. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.